Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviasi Dulistari, NIM 230101118140144. Di sini saya akan menjelaskan usulan proposal dari kelompok 10B dengan judul Pengaruh Pemberian Tepung Fermentasi Jantung Pisang dalam Ransum terhadap Potongan Komersial Ayam Kampung Jantan. Latar belakangnya, ayam kampung yang dipelihara di daerah Secang, Kabupaten Magelang biasanya hanya diberikan pakan seadanya seperti nasi sisa dan juga bekatul. Hal tersebut tentunya menyebabkan pertumbuhan bobot badan harian ayam tidak optimal. Kemudian di Desa Secang, Kabupaten Magelang juga terdapat jantung pisang yang melimpah sehingga dapat berpotensi untuk bahan pakan ayam. Karena jantung pisang sendiri mengandung karbohidrat, protein, serat, vitamin, dan mineral. Selain itu juga terdapat flavonoid dan juga saponin yang dapat meningkatkan nutrisi, performa kesehatan, dan juga kualitas pakan ternak. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat penelitian, yaitu tujuannya untuk mengetahui pengaruh pemberian tepung fermentasi jantung pisang dalam ransum terhadap kualitas potongan komersial dari ayam kampung jantan. Kemudian manfaat yang didapatkan yaitu memberitahu kepada masyarakat mengenai penelitian ini, yaitu penelitian tentang pemberian tepung fermentasi jantung pisang pada ayam kampung jantan. Kemudian meningkatkan potensi penggunaan limbah pertanian sebagai bahan pakan ternak. Kemudian ada meningkatkan produktivitas ternak dan juga meningkatkan pendapatan masyarakat. Rancangan percobaan yang digunakan yaitu RAL atau rancangan acak lengkap dengan 4 perlakuan dan 5 ulangan. Perlakuan yang diterapkan ada T0 100% ransum, T1 94% ransum plus 6% tepung fermentasi jantung pisang, T2 88% ransum plus 12% tepung fermentasi jantung pisang, dan T3 ada 82% ransum plus 18% tepung fermentasi jantung pisang. Unit percobaan ada 20 ekor ayam kampung jantan, umurnya 60 sampai 70 hari dan rata-rata bobot badannya 550 gram. Faktornya ada pemberian tepung fermentasi jantung pisang dalam ransum, kemudian parameter yang diukur ada bobot potongan karkas komersial ayam kampung jantan. Selanjutnya ini ada data dari bobot potongan komersial ayam kampung dalam satuan gram, dimana dalam satu perlakuan meliputi sayap, punggung, dada, dan paha. Kemudian dari data tadi disimpulkan lagi menjadi lebih ringkas di rata-rata. Kemudian dihitung ANOVA dan CV-nya. Ada DB total yaitu RT-1 di mana R merupakan ulangan dan T merupakan perlakuan. DB total 19, kemudian ada DB perlakuan T-1 yang mana T adalah perlakuan -1 yaitu 3. Kemudian DB galat, DB total dikurangi DB perlakuan 19 dikurangi 3 yaitu 16. Kemudian ada galat T R-1 dihasilkan 16. Kemudian menghitung FK. Rumusnya adalah G kuadrat per N. G kuadrat adalah total dari data tersebut, kemudian per N. N-nya itu perlakuan dikalikan ulangan. Dihasilkan 21471,384,98. Kemudian mencari JKX.
Rumusnya sigma XI kuadrat min FK, yang mana XI merupakan data dari angka dari setiap perlakuan dan ulangan dari 1012,25 sampai perlakuan 4 ulangan ke-5 yaitu 1098,12. Nah, itu dikuadratkan masing-masing kemudian dikurangi dengan FK. Setelah itu mencari JKT. Rumusnya sigma TI kuadrat per R min FK, yang mana TI kuadrat merupakan total dari perlakuan masing-masing dikuadratkan, kemudian dibagi dengan R, yang mana R adalah ulangan yaitu 5, didapatkan hasil 19.925,32. Setelah itu mencari JKG. Rumusnya JKX min JKT. JKX didapatkan hasil yang di atas tadi, kemudian dikurangi JKT juga, didapatkan hasil 3018,82. Kemudian mencari KT perlakuan dengan rumus JKT per T-1. Didapatkan hasil 6641,77. Kemudian ada KT galat. KT galat rumusnya JKG per TR-1. JKG tinggal nulis hasil yang di atas, kemudian per TR-1 ada perlakuan ulangan -1, didapatkan hasil 188,68. Selanjutnya mencari F hitung, yang mana rumusnya adalah KT perlakuan per KT galat. KT perlakuan di hasil dari yang tadi tinggal memasukkan angkanya aja, didapatkan hasil 35,20. Kemudian yang terakhir mencari CV. Rumusnya KT galat per rataan total kali 100%. KT galat tinggal memasukkan juga karena yang tadi sudah ketemu. Kemudian perrataan total dikalikan 100%, didapatkan hasil 1,33%. Nah, kemudian ada tabel sumber keragaman. Didapatkan kesimpulan bahwa F hitung yang didapatkan itu lebih besar dari F tabel. Artinya dikatakan bahwa pengaruh perlakuan itu nyata dan CV lebih kecil dari 15%, berarti data menyebar normal dan perlakuan homogen. Kemudian ada data bobot potongan sayap, dihitung juga sama seperti sebelumnya, ANOVA dan CV-nya. Didapatkan hasil F hitung 1,94, yang mana berarti HA0 diterima, berarti tidak ada pengaruh pemberian tepung fermentasi jantung pisang terhadap bobot potongan sayap ayam. Selanjutnya ada bobot potongan punggung, sama persis juga seperti sebelumnya. Pada bobot potongan punggung didapatkan F hitung 11,60, yang mana F hitung lebih besar dari F tabel, maka H1 diterima. Dan pada taraf signifikan 1%, minimal ada satu perlakuan pemberian tepung fermentasi jantung pisang yang dapat mempengaruhi bobot potongan punggung ayam. Kemudian ada bobot dada, sama juga persis seperti tadi. Pada bobot potongan dada, F hitung 15,04. Ini juga sama seperti sebelumnya, H1 diterima dan minimal ada satu perlakuan pemberian tepung fermentasi jantung pisang yang dapat mempengaruhi bobot potongan dada. Yang terakhir ada bobot potongan paha, sama juga dihitung ANOVA dan CV-nya. F hitungnya 6,34, berarti H1 diterima dan minimal ada satu perlakuan pemberian tepung fermentasi jantung pisang yang dapat mempengaruhi
bobot potongan paha ayam kampung. Nah, kesimpulan yang didapatkan berdasarkan hasil perhitungan tadi yaitu pemberian tepung fermentasi jantung pisang terhadap potongan komersial ayam kampung jantan berpengaruh terhadap bobot total karkas, kemudian berpengaruh terhadap potongan dada, punggung, dan juga paha, akan tetapi tidak berpengaruh pada potongan sayap. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.